Selamat sore Bapak Ibu. Luar biasa. Selamat datang Bapak Ibu pada sesi ketiga hari ini yang akan mengangkat tema Empowering Jakarta's Youth for a Global Future. Mari kita berikan tepuk tangan meriah di belakang ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Bang Bene dari Abang None Jakarta. Pada hari ini kita akan bersama-sama menyelami peran generasi muda Jakarta sebagai aktor perubahan global. Sesi ini akan memperlihatkan bagaimana sejarah dan masa depan saling bertaut dalam narasi anak muda. Sesi ini akan ditemani sekaligus dipandu oleh Bapak Rinaldi, selaku moderator kita yang merupakan Ketua Subkelompok DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta. Maka dari itu, mari kita sambut moderator kita dengan tepuk tangan yang meriah. Kepada Bapak Rinaldi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bang Bene sudah memperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Baik ya, sehat, semangat, dan semoga selalu bahagia. Hari ini saya juga begitu bersemangat dan berbahagia untuk memandu sesi di siang hari ini. Kenapa semangat dan berbahagia? Yang pertama, karena di sesi ini kita akan membicarakan topik yang begitu penting untuk kita semuanya, anak muda. Dan yang kedua adalah karena di ruangan ini dipenuhi oleh para pemuda-pemuda generasi muda Jakarta yang baik hati, yang keren-keren, yang apalagi, yang wangi-wangi. Bener apa enggak? Bener ya? Bener apa enggak nih? Bener, berarti baik-baik ya semuanya ya. Tapi ada yang usia tidak muda lagi. Tenang, usia itu hanya angka. Yang penting semangat muda terus menyala dan tetap cinta kota Jakarta. Boleh dong tepuk tangan buat pengacara semua hari ini. Baik, di kesempatan hari ini, di sesi yang berbahagia ini, kita akan membuka ruang ekspresi, ruang eksplorasi, dan juga ideasi lintas sektor yang bertujuan untuk mengurai tantangan dan peluang pemberdayaan generasi muda untuk masa depan global. Dalam momentum strategis penyusunan rancangan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD 2025 sampai 2029, perayaan menuju 500 tahun kota dan visi Jakarta Top 20 Global City. Nah, harapannya di sesi ini adalah kita dapat bersama merumuskan langkah-langkah strategis agar generasi muda dapat memiliki ruang, peran, dan kapasitas untuk berkontribusi dalam pembangunan kota, sekaligus menguatkan paradigma, menghadirkan pemuda bukan sekedar sasaran program, tetapi juga mitra sejajar dalam pembangunan. Lantas seperti apa langkah konkret generasi muda yang harus segera kita lakukan? Kita akan membahasnya dengan narasumber yang begitu luar biasa. Namun sebelum itu, kita saksikan video berikut. Dalam sistem demokrasi bengkok, akan ada insentif untuk membolehkan rakyat agar kekuasaan harus terjaga. Akademisi yang bersuara ketika krisis terjadi, memberikan jawaban pada masyarakat yang bertanya, dan kebebasannya harus dilindungi 100%. Demokrasi itu hanya seefektif sistem pendidikan yang mendakwahkan. Kalau dialog, kita akan kupas ide-ide yang baru bahkan berbahaya. Tujuannya adalah untuk mendekat arah sinar tentang arti, nilai, dan tujuan bangsa depan. Rakyat yang kuat adalah rakyat yang bebas.
Anda pihak dipikirkan. Cek. Baik, langsung saja saya undang ke atas panggung dengan hormat Bapak Hilmar Farid dan Prof. Babus Mulyadi. Maksud dengan cinta di Jatinegara, sekejap hati ini menjadi sengsara. Tak kuasa tuh. Baik, wah sudah hadir nih dua narasumber yang begitu luar biasa. Sebelumnya tepuk tangan buat narasumber kita. Langsung semua ambil handphone dan merekam. Tapi tetap jangan lupa ya kalau di post story mention at Jakarta Future Festival. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hilmar, apa kabar Pak? Baik, Pak Hilmar, apa kabar Pak? Baik, makasih. Baik ya, hari ini ya Pak Hilmarnya di Jakarta Future Festival ini sudah beberapa kali menjadi narasumber di ruang-ruang diskusi JFF ya Pak Hilmar ya. Barusan nih, tadi saya cuma 1 sampai jam 3, makanya lari ke sini agak keringetan. Baik, nah ini sebelum kita mulai diskusi Pak Hilmar, saya tertarik nih. Menurut Pak Hilmar nih, seberapa penting sih acara JFF ini buat anak muda nih Pak Hilmar? Kalau lihat animonya yang datang sih luar biasa pentingnya gitu ya. Karena kalau enggak kan kita nggak pernah hadir sih. Baik, terima kasih Pak Hilmar sudah hadir di sesi hari ini. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Halo. Baik, apa kabar hari ini Prof? Lumayan, makin tua tadi sehat. Nah, Prof bagus sama nih pertanyaannya dari tadi ke Pak Hilmar tentang JFF ini dulu. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi. Nah, untuk Prof Bagus nih, saya pengen karena teman-teman semua sudah megang kamera dan siap merekam, apa nih, quote singkat sebagai apresiasi begitu untuk anak muda Jakarta peserta sesi kita hari ini agar selalu menjadi pribadi yang terus lapar dan haus ilmu. Baik, sebelum dijawab, Prof Bagus, semua sudah pada siap kameranya? Ya, siap. Kita jawab, kan kita tunggu ya. Tepuk tangan dulu dong. Quote singkatnya apa nih, Prof Bagus nih, buat teman-teman nih hari ini? Satu singkat untuk anak muda. Inkompetensi itu membunuh jauh lebih banyak orang daripada kejahatan sekali. Baik. Luar biasa. Jangan lupa mention at Jakarta Future Festival. Bodoh kita kasih tepuk tangan buat narasumber saya hari ini yang begitu luar biasa. Baik, sebagai pemantik pada diskusi hari ini, teman-teman, Jakarta memiliki bonus demografi yang strategis. Generasi muda adalah aktor utama dalam dinamika sosial, penggerak inovasi digital, serta ujung tombak gerakan lingkungan dan budaya urban. Generasi muda Jakarta aktif menciptakan solusi berbasis komunitas, memanfaatkan teknologi dan membangun jejaring. Membangun jejaring kolaboratif lintas isu. Nah, di tengah derasnya arus informasi, generasi muda menjadi sumber daya kunci dalam mewujudkan kota yang berpengetahuan dan partisipatif. Baik, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nanti kepada Prof Bagus dan juga Pak Hilmar selaku narasumber. Dan nantinya teman-teman di ruangan ini juga akan diberi kesempatan untuk memberikan pandangan dan juga pertanyaan kepada dua narasumber kita hari ini sesuai dengan topik yang akan kita bicarakan. Baik, sudah siap kita mulai diskusi kita hari ini? Siap? Siap. Nah, kalau kemudian kok jawabannya kurang bersemangat sih ya, kok tidak kuat? Halo, ada Mbak Ciki juga. Mbak Ciki, apa kabar? Baik, pertama nih saya akan ke Prof Bagus lebih dahulu nih, Prof Bagus. Prof Bagus sebagai Piaskora dan juga akademisi, tentunya Prof Bagus nih sudah
sering sekali masuk ke ruang-ruang diskusi anak muda, bahkan lintas negara begitu, Prof. Bagus. Dan menurut pandangan Prof. Bagus, bagaimana gambaran karakter dan potensi pemuda Indonesia saat ini, Prof? Pemuda Indonesia itu punya berkah, punya kutukan menurut saya. Jadi kita bicara tentang acara hari ini yang motivasinya itu sebenarnya itu Jakarta mau masuk dalam Global 20. Termasuk tergantung indeksnya apa, Global Our City Index segala macam. Itu datang bukan dengan sendiri. Kalau tidak ada barang yang buat barang, tidak akan ada barang, gitu kan. Nah, saya mendiagnosa bahwa pemuda-pemuda Indonesia itu masih terkungkung dalam apa yang disebut post-colonial mindset. Ini salah satu yang membuat saya bolak-balik pergi kemari untuk mencoba agar daerah itu memiliki peran lebih dalam peningkatan kapasitas pemuda-pemuda Indonesia. Makanya saya bekerja sama dengan Pemprov, dengan Jakarta, dengan kota-kota daerah seperti itu. Karena tiap pemuda di dalam daerah tersebut punya keunggulan masing-masing. Seperti itu. Nah, saya melihat bahwa imajinasi pusat akan apa yang disebut pemuda di daerah Bali, di daerah Yogyakarta, itu beda dengan imajinasi para leluhur mereka itu sendiri. Bagi pusat, Bali adalah tempat pariwisata. Pemudanya harus jago untuk belajar tentang perhotelan. Padahal leluhur Bali itu tahu bahwa Bali adalah tempat orang belajar irigasi. Kalau ada subak yang patut dicontoh oleh orang UK bahkan, yang sudah teruji selama berabad-abad. Imajinasi pusat terhadap Yogyakarta itu adalah museum. Padahal di Yogyakarta adalah tempat pertama kali orang belajar tentang volcanologi. Dia belajar tentang the earth crust. 7.000 jurnal paper scientific di abad ke-19 itu membahas tentang Jawa. Tapi kita tidak ingat itu secara generasional, kita amnesia terhadap apa sebenarnya pemuda-pemuda di Jogja. Anda bicara tentang kebudayaan wiwitan. Mungkin sering diolok-olok karena ada Lord Rangga gitu kan. Padahal saya baru baca Siksa Kandang Karsian, sebuah naskah kuno. Sunda tidak terlalu punya banyak naskah kuno, cuma sekitar 100 manuskrip sebenarnya. Tapi itu peradaban yang sangat tua dari abad ke-14, sudah ada manuskrip-manuskrip di situ. Tahu nggak teman-teman? Di dalam kebudayaan Sunda kuno, itu ada 7 tier judicial system. Di mana hukum tertulis itu cuma level 2 dari bawah. Di atasnya itu ada konvensi publik, di atasnya lagi ada public outcry, kalau ada orang demonstrasi tingkatnya di atas hukum positif, dan yang paling atas bagi orang Sunda itu bicara judicial argumentations. Tapi imajinasi pusat adalah judicial system itu dari Belanda, dari Perancis tepatnya, yang kemudian menaklukkan Belanda. Sehingga kita melihat kebudayaan-kebudayaan seperti Sunda itu semacam kayak archaic culture. Pemuda-pemuda aja berpikir bahwa mereka tidak pernah berkontribusi di ranah epistemik. Dia cuma berpikir bahwa perannya itu di bidang jaipong atau bikin pantun, hal seperti itu. Yang memang indah, tapi tidak pernah diangkat potensinya sebagai pemimpin epistemik, cara pandang baru, paradigma baru. Sebelum dunia di Eropa tahu tentang trias politika, tentang representative democracy, orang-orang Bugis dia sudah tahu tentang itu. Naskah kunonya itu dari tahun 800-900. Jauh sebelum Montesquieu, sebelum orang-orang di Enlightenment movement tahu tentang trias politika. Indonesia itu kaya akan ilmu, tapi para pemudanya lupa akan itu. Tapi akan segera berubah. Baik.
Ini baru dari awal sudah begitu bersemangat ya, luar biasa. Baik, saya akan ke Pak Hilmar Farah nih selanjutnya, Pak. Izin Pak Hilmar, ini dalam setiap babak penting sejarah Talksa, ini kan generasi muda ini selalu tampil sebagai elemen penggerak perubahan gitu. Dan ini menurut pandangan Pak Hilmar khususnya terkait sejarah transformasi sosial Indonesia, bagaimana selama ini generasi muda ini diposisikan dalam pijakan pembangunan sebuah kota, Pak Hilmar? Usia itu biasanya terkait dengan harapan. Kalau misalnya usia kita 20-an, maka kita punya waktu yang cukup panjang membentang di hadapan kita. Banyak sekali kemungkinan. Kalau sudah senja, biasanya pilihannya lebih terbatas, gitu kan. Jadi, identik sebetulnya kalau bicara tentang usia muda terutama, selalu kita menaruh harapan untuk perubahan itu pada yang muda karena waktunya panjang. Bukan karena pintar juga. Tidak karena tidak selalu begitu. Saya sebenarnya punya coret-coretan. Kalau boleh. Ya Pak Hilmar, kita bisa sambilkan ya teman-teman. Karena saya menjawab tor yang diberikan, dia mengarungi masa depan. Kita bayangkan anak muda 50 tahun dari sekarang. Jadi yang usianya 20-30, kita berpikir nanti suatu saat mudah-mudahan kita bisa sampai umur 70-80 gitu ya. Bisa lanjut? Nah, mengapa ini penting? Ya, karena yang kita hadapi sekarang ini sebetulnya adalah tantangan resiko eksistensial. Menyangkut keselamatan umat manusia. Ya, jadi kita nggak cuma bicara apakah ada pekerjaan atau enggak, tetapi apakah kita sebagai sebuah masyarakat manusia ini akan survive melalui abad ini. Mengapa begitu? Ya, banyak sekali indikator, saya nggak akan masuk satu-satu gitu ya. Krisis iklim, ketimpangan sosial, dan seterusnya. Yang kalau tidak dimitigasi, itu memang doomsday scenario. Ini yang saya kasih gambar tuh di tahun 2024, ada doomsday clock, jam kiamat. Ya, para ahli, itu Einstein dan Oppenheimer yang pertama kali membuat itu, menghitung. Ya, kalau terus-menerus tren dunia seperti ini, kapan kiamat? Nah, kita sekarang tinggal 89 detik dari tengah malam. Ya. Dan 80 kemajuan waktu itu ditentukan oleh tadi krisis iklim, ketimpangan, perang. Ya, kita sibuk berbicara tentang ancaman perang nuklir hari ini terjadi. Sudah terjadi, sudah dimulai. Ya. Mengikuti ya, saya kira Iran dengan Israel dalam 2 hari terakhir ini. Ya, ini bisa eskalasi, kita nggak tahu batasnya di mana. Ini semua adalah existential risk, ya, yang akan berpengaruh pada cara hidup bukan hanya kita yang berada di Kota Jakarta, seluruhnya. Oke, bisa lanjut. Nah, saya ini meletakkan diskusi kita ini di dalam satu skema. Ya, ini ada sejarawan Prancis namanya Fernand Braudel. Ya, dia membuat penjelasan tentang lapis-lapis waktu. Ya, di lapis yang paling atas peristiwa seperti kita hadir dalam kalau dalam bidang politik, pemilu sekali 5 tahun, dan macam-macam peristiwa yang kita alami, gitu ya. Di bawahnya itu yang lebih jangka panjang konjungtur. Ya, konjungtur nih sistem ekonomi, sosial, sistem politik kita republik sudah hampir 80 tahun ya, itu konjungtur. Di bawahnya itu yang lebih dalam adalah struktur, ya perubahannya paling pelan, ya geografi, iklim. Iklim kita sekarang di dalam 200 tahun terakhir mengalami percepatan perubahan yang luar biasa, unprecedented gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita tarik mundur mulainya sejak manusia mulai dengan pertanian dan seterusnya. Ya, jadi ini 3 konjungtur yang saya kira penting sekali untuk dipahami, meletakkan kita sendiri ini ada di mana gitu ya. Lanjut. Nah, melihat ancaman tadi ya, existential risk dan segala macam, menurut saya hari ini kita memerlukan planetary vision. Apa artinya? Visi kita udah nggak bisa lagi Jakarta 50 tahun ke depan, Indonesia 100 tahun ke depan. Nah, planet ini, bumi, karena kita adalah penghuni dari planet yang sama. Bahwa kita kemudian bekerja di kampung RT RW masing-masing soal lain. Tetapi visinya dia harus planetary, dia harus betul-betul melihat keseluruhan masalah. Ya, tentu kita harus bisa
visi ini menjangkau struktur, bukan hanya konjungtur, apalagi cuma peristiwa. Itu ya. Nah, waktu minimal, karena kita betul-betul berburu dengan waktu ya. Kalau betul tadi hitungan para ahli tinggal 89 detik menuju kiamat, maka kita mesti betul-betul berpikir panjangnya dan waktunya tidak banyak. Nah, 50 tahun ini relevan dengan anak-anak muda. Kenapa? Karena mereka yang masih punya 50 tahun ke depan. Ya, 50 tahun ke depan kan dari sekarang berarti 2075. Ya, mungkin saya udah check out. Kalau istilahnya Pak Luhut sudah check out gitu ya. Tapi teman-teman di sini banyak yang masih akan ada bersama-sama di sini gitu ya. Oke, lanjut. Nah, visi ini tadi Mas Bagus sudah mengingatkan gitu ya, bahwa tradisi kalau kita perhatikan di Sunda dan segala macam bisa berlanjut dari generasi ke generasi. Kita apa yang terjadi dalam generasi orang tua kita aja kita udah nggak tahu. Ya, apalagi dengan kakek, nenek dan segala macam. Kita berbicara tentang tahun 45 rasanya kayak zaman prasejarah. Ya, padahal sebetulnya dia masih dekat dengan kita. Mengapa saya ambil Borobudur sebagai contoh? Borobudur diselesaikan dalam kurun waktu 75 tahun. Artinya apa? Artinya yang pertama kali memulai merancang tidak pernah melihat hasil akhirnya. Mereka yang menyelesaikan tidak pernah tahu rancangan awal. Itu yang namanya pengetahuan dilanjutkan dari generasi ke generasi. Ya. Miss sekarang ini, makanya tadi Mas Bagus saya kira langsung bilang gitu ya, anak mudanya sekarang sepertinya punya reference ke ingatan mengenai apa sih ilmu yang berkembang dalam masyarakat kita. Dan di tengah situasi itu bagus sekali istilah yang digunakan, post-colonial mindset itu sudah meninggalkan akarnya, belum nyampe yang baru. Terombangan bila di tengah-tengah ini. Itu suasana hati depan kita sekarang. Maka obatnya bisa lanjut. Obatnya tidak lain, harus berjejak, harus berakar di dalam problem yang kita hadapi sekarang. Gitu. Dan ya, dia bukan apa namanya chicken soup for the soul gitu ya. Udah selesai. Maksudnya untuk ngomong tentang bagaimana harus hidup baik di dunia ini ya gitu. Tapi ada 3 kualitas yang menurut saya sangat mendasar. Pertama itu kesadaran kritis dan historis sekaligus. Ya. Ini bukan soal penulisan ulang sejarah gitu ya, tetapi kesadaran historis. Ya. Data dan segala macam bisa dibaca kapanpun ada buku dan seterusnya. Bukan itu soal. Soalnya adalah punya tidak kesadaran kritis yang dari sisi historis. Mengerti betul kenapa kita sampai kepada situasi seperti sekarang. Dan kalau kita sadar bagaimana kita bisa sampai ke situasi sekarang, maka kita tahu bahwa ke depan akan bisa lebih baik. Kedua, empati sosial dan keberanian moral. Ya, ini kualitas yang sangat penting. Kita nggak bisa menempatkan diri di posisi orang yang mengalami karena banyak masalah dan seterusnya. Sulit tadi kita untuk berbicara mengenai bagaimana cari jalan keluarnya. Dan yang ketiga nih soal kemampuan belajar dan berkolaborasi. Satu kualitas yang sangat penting dan mungkin berat untuk dilakukan adalah kemampuan untuk unthinking. Kita sekarang berpikir kan, ya, beraninya punya keberanian tidak untuk membongkar dan mempelajari kembali apakah yang saya sekarang ini ketahui dan yakini itu benar atau tidak. Ya. Scientific principle sangat sederhana. Ya, kita harus berani menghadapi ujian dari pengetahuan kita sendiri. Kebanyak dari kita, saya termasuk dalam berbagai aspek, itu sudah mapan. Gak mau saya kemudian mencari langkah keluar. Yang tipe-tipe kayak begini nggak akan survive. Ya untung saya 50 tahun dari sekarang udah check out, jadi mungkin gak relevan lagi gitu ya. Tapi buat yang sekarang ini ada, itu kualitas yang namanya sangat esensial. Hanya dengan begitu kita bisa adaptasi. Membayangkan AI dan segala macam yang kita nggak tahu sekarang ya. Sekarang kita baru pakai ChatGPT ngobrol-ngobrol kayak begitu ya. Tetapi ini implikasinya terhadap kehidupan sosial, gaya politik dan segala macam akan luar biasa. Kita nggak punya kemampuan untuk adaptasi, nggak harus bisa coding. Ya bukan itu isunya. Tetapi kita punya kemampuan untuk beradaptasi. Jangan harap kita bisa survive. Ya, apalagi mau berkontribusi untuk kebaikan. Jauh tantan dari api. Selanjutnya, terakhir saya janji terakhir. Ke depan apa sih? Ya, kira-kira bidang-bidang itu, saya lagi 7 agak arbitrer gitu yang terpikir kayak on the top of my mind gitu ya, ada 7 bidang ya yang sekarang ini akan
sangat mempengaruhi di ke depan, dan termasuk bidang-bidang pengetahuannya. Dan banyak di antaranya mungkin 20-30 tahun yang lalu dianggap ganjil. Misalnya, gitu ya, saya di situ masukkan kearsipan dan dokumentasi komunitas. Ya, pernah kita punya gubernur yang bilang, kalau misalnya orangnya aneh-aneh, masukin ke dinas perpustakaan aja. Gimana sih? Maksudnya dengan begitu dia mau bilang bahwa kamu akan dihukum ya masuk dinas perpustakaan. Perpustakaan, dokumentasi, dan arsip saat ini ya akan menjadi salah satu tiang paling penting untuk memproduksi dan counter. Ya, jadi matilah mereka-mereka yang belajar perpustakaan, arsip, dokumentasi, dan seterusnya jangan pernah merasa dibuang. Itu pekerjaan yang luar biasa penting. Knowledge basisnya adalah itu. Machine learning yang sekarang ini dibangga-banggakan dan segala macam gitu, sumbernya kalau bukan pengetahuan yang akumulasi dari waktu ke waktu. Ya. Ini saya sering ngobrol sama Prof. Bagus. Suatu saat mimpi kita ya, semua pengetahuan lokal itu ya, kalau sudah bisa diangkat ya, bukan untuk diekstraksi ya, tetapi untuk kemudian dikodifikasi, diberi segala macam. Dan mesinnya disuruh belajar itu, kita ini akan boost. DeepSeek sama ChatGPT aja melewat lah. Ya, jamin saya itu. Karena mereka berbasis kepada angka tanggal data yang sangat-sangat terbatas, limit tuh. Ya, kita ini luar biasa. Ya, cuma kan ya itu tadi, ya, ini mau bicara soal investasi dan seterusnya. Dan itu rupanya akan menjadi tugasnya Bapak Moderator selaku pejabat di lingkungan Pemprov DKI. Dan itu juga saya kembalikan kepada Baik, selanjutnya Prof. Bagus. Saya balik lagi nih ke Prof. Bagus nih. Prof. Bagus, tadi sudah dipaparkan oleh Panji Lumbar begitu ya, bahwa anak muda ini memang punya perhatian penting dan kita memang harus terus terus belajar begitu ya, agar kita bisa menguasai dunia justru bukan masa depan tapi hari ini begitu ya. Nah, Mas percaya kita bisa menguasai dunia? iya menguasai dunia ya. Really? Iya, menguasai dunia. Baik, Prof. Bagus. Sebenarnya apa peran krusial pemuda dalam membentuk ekosistem kota yang inovatif dan global, Prof? Mungkin di sini yang kita tuh paling pintar mentertawakan diri sendiri. Ketika saya tanya pertanyaan anekdotal tadi, saya tidak yakin ya tertawa itu karena melihatnya sebagai hal yang nggak mungkin atau hal yang mungkin. Tadi Ailmar dengan sangat indah bilang, kalau kita tidak tahu dari mana kita berasal, kita nggak tahu mana kita akan pergi. Saya tuh nggak bilang bahwa ilmu Indonesia itu punya latar belakang yang cukup untuk menguasai dunia, itu kosong lah gitu deh ya. Saya kasih contoh konkret ya. Karena tadi disebut ada filologi juga. Kemarin saya ngobrol dengan filolog Sunda. Di Sunda itu ada sebuah naskah namanya Warugan Lemah. Kalian dengan lemah itu artinya tanah. Di situ dibilang kalau mau bangun bangunan ya di Jawa Barat, kalau mau slope-nya atau landai turun tanahnya itu menghadap ke utara disebut Paraga Hamsa. Paling bagus. Kalau yang menghadap ke selatan disebut petaka. Kiri dan kanan atau timur dan barat itu kurang optimal. Tapi paling jelek selatan, paling bagus utara. Sudah teman-teman buka handphone, kemudian saya lupa judulnya apa, tapi buka paper Geoscience Letters tentang landslide di Bogor ya oleh Western Michigan University. Oke. Di situ dipelajari titik-titik tanah longsor dari 18 plus 17 plus 15 titik, hampir 100 titik. Di situ disebutkan yang ngadep ke utara itu paling tidak punya susceptibility terhadap erupsi. Yang ngadep selatan paling banyak. Ngadep barat, ngadep timur, kedua dan ketiga paling parah. Saya tuh cari makan, bikin model, numerical model, mathematics. Kalau hasil dari teori atau model itu cuma A atau B,
kemudian sejarah membuktikan itu B, itu artinya benar 50%. Tapi kalau benarnya itu sampai 4 verifikasi gitu, itu artinya modelnya punya explanatory power yang cukup. So this is not mystical nonsense. Itu adalah pengetahuan yang turun-temurun yang tidak dibungkus dengan bahasa sains. Seperti itu. Nah, ketika kapal ekspedisi sains dari Amerika bawa gravimeter ke Laut Selatan sampai ke Australia, dia temukan ada jalur magmatik dari Laut Selatan sampai ke Gunung Merapi. Gunung Merapi. Orang Jogja udah tahu ada sumbu filosofis di situ. Dan dia tahu kalau Nyai Roro Kidul bergemuruh atau marah, sebentar lagi diikuti oleh Gunung Merapi meletus atau marah. Tahun 2006 kemudian dibuktikan Sungai Opak itu adalah epicentrum gempa bumi di situ, di letusan Gunung Merapi. Ilmu pengetahuan dibungkus seperti yang kita sekarang itu belum lama umurnya. Tapi di Indonesia disegregasi. Kita bicara tentang filologi misalnya. Filologi itu masuk dalam sastra gitu. Padahal seorang filolog harus ngerti tentang sains, harus ngerti tentang macam-macam. Kita prodi history of science itu nggak ada. Di Inggris ada. Karena dia harus tahu dia dari mana asalnya. Karena sains itu dinarasikan. Saya kasih contoh khusus untuk Jakarta. Jakarta permasalahannya apa? Banjir. Land subsidence. Kalau dibangun giant seawall. Oke? Planologi itu adalah epistemic heritage dari Eropa. Planologi itu pertama di sketch, di zonasi, digambar, ya. Itu kenapa? Karena orang Eropa melihat tanah itu sebagai real estate, properti, bisa diperjualbelikan atau berpindah tangan. Budaya kita beda dengan itu sebenarnya. Nah, ketika kita bangun seawall, nomor 1, siapa kontraktor utamanya? Belanda, Rotterdam. Karena dari situ planologi itu masuk ke Indonesia. Ya begitu ya. Nah terus, tanah kita dengan tanah dari Belanda itu beda. Karena saya orang yang belajar soft deforming porous medium. Saya tahu bahwa di Indonesia itu 20-30 cm dari bawah tanah itu belum compacted gitu ya, belum padat. Karena umur Jakarta belum setua umur Rotterdam. Di situ udah dibangun bangunan-bangunan di atasnya, tanahnya lebih apa sih bahasanya? Lebih kompak lebih kompak gitu ya. Kita ini masih agak lembek gitu ya. Jadi permasalahannya, dan sebenarnya konsorsiumnya juga udah tahu gitu ya. Kalau kita bangun seawall, tanahnya tetap turun di bawah bagaimana? Ya besok dia harus naikin seawallnya. Seperti itu. Pernah kita melihat subak tentang air tanah atau bagaimana tentang kontur dari tanah? Tidak ada di dalam doktrin atau disiplin planologi di situ. So I'm not talking about nonsense. I'm not talking about di dunia-dunia yang lain, misalnya di Cina, tanaman kobat. Aja Profesor Tu Yoyo, ya. Kalau ulang tahun susah dinyanyinya tuh, happy birthday to. Dia dapat model di dunia medicine sekuler. Objek dari studinya itu adalah tanaman herbal dari kebudayaan Cina. Di Cina ada feng shui. Di Sunda ada warga lemah, sama. Dan di jurnal yang tadi saya kasih tahu, itu jurnal khusus untuk mid latitude tropical area. Kalau di Northern Hemisphere beda hasilnya. Kita udah tahu gitu. Tadi Pak Ilmar juga bilang sangat bagus sekali, beralih dari extraction ekonomi. Extraction ekonomi itu juga post-colonial mindset. Jadi ada Pulau Run lah, di Maluku. Inggris sama Belanda tuh perang di situ, ngambil cengkeh sama Allah. Begitu mereka datang kemari, yang pertama dibentuk adalah kolonial logistik. Kenapa? Dia mau ngambil rempah-rempah. Logistiknya logistik militer kolonial.
Setelah mereka pergi, entah 350 tahun atau 175 tergantung kita nunggu sejarah resminya. Nah. Bisa lebih. Ketika mereka pergi, itu tidak kemudian hilang. Struktur administrasi kita itu ngikutin kolonial logistik itu. Tadinya yang diekstraksi adalah tanah dan cengkeh, sekarang timah dan nikel. Sama persis, apakah kita tidak boleh menambang? Well, gimana caranya kita migrasi dari zaman batu ke zaman perunggu? Gimana kita migrasi dari zaman perunggu ke zaman besi atau emas? Tapi apakah kita tidak punya environmental ethics dari kita sendiri? Dan bangsa Indonesia itu sedikit banyak betul-betul kehilangan identitasnya. Masalah tentang extraction ekonomi. Kalau saya boleh agak ngawur sedikit. Gitu ya. Yang mengkarakterisasi sistem perpolitikan kita itu adalah tensi antara pusat dengan daerah. Permasalahan ekstraksi ini bukan masalah benar atau salah, boleh tambah atau tidak. Tapi diskusinya tidak pernah mengarah kepada siapa yang berhak mengatur resource-nya sendiri. Daerah atau pusat. Sampai unless and until partai politik punya posisi yang eksplisit terhadap apakah kekuasaan harus di pusat atau di daerah. Maka selamanya parliament members itu berakuntabilitas kepada ketua partai. Bukan kepada filosofi. Sehingga yang terjadi adalah keputusan yang ad hoc. Populisme, kepluralisme berpikir, heritage oleh daerah-daerah, epistemologi mereka sendiri yang begitu kaya, hilang. Ekstraktif ekonomi itu juga punya implikasi di ranah non-fisik. Ketika daerah hanya dianggap sebagai tempat diambil intisarinya atau tempat untuk dikasih tahu mau ngapain dari pusat. Di dunia riset, pertama kali orang tahu tentang beriberi. Obatnya itu apa? Ini bilang nama vitamin D, bukan vitamin D, vitamin. Dunia pertama kali tahu tentang vitamin di mana? Jakarta. Batavia. Di lembaga yang namanya Eijkman. Oleh Christian Eijkman, bekerja sama dengan peneliti lokal dan dapat Nobel Prize. Kita pernah menjadi rumah institusi yang punya Nobel Prize. Legasinya hilang sekarang karena terbirokratisasi. Riset, inovasi, dan teknologi itu harus menjadi peran dari daerah. Karena pusat tidak punya resource untuk tahu daerah itu bisa apa. Sekali lagi, karena imajinasi kita tentang Bali itu pariwisata, bukan irigasi. Makanya Pak Hilman kasih tahu saya waktu itu World Water Forum. Ada dibahas tentang irigasi Subak. No, siapa yang ngomong di situ, Pak? Kalau Elon Musk. Lagi berantem dia. Identitas jadi diri itu penting sekali. Dibilang. Tadi Pak Yabar kutuk. Identitas kita itu menentukan kita kemana. Sindrom terakhir dari post-colonial mindset adalah identity crisis. Karena habis diperkosa, mohon maaf, tanahnya, dia lupa dia siapa. Ketiadaan identitas membuatnya menjadi labil, tidak punya tujuan. Kalau saya nyetir mobil, saya mau tahu di depan saya itu sebenarnya tuh tahu nggak dia mau kemana mobilnya. Terus saya bisa lihat dari betapa cepat atau gampangnya dia belok. Kalau ada kucing belok, kalau itu kan bakso belok, berarti dia nggak tahu mau kemana. Negara juga begitu. Dia mau tahu dia mau kemana, itu dia harus punya narasi yang mengikat. Narasi itu pernah dicoba sama Global Maritime Forum tahun 2014
Well, where is it now? Apakah kita punya naval capability untuk narasi? Apakah dunia luar tahu bahwa kita global maritime football atau kita self-claim? Branding sendiri gitu. Or what? Anak muda pada pertanyaannya harus mendefinisikan itu lewat akarnya tadi Pak Hirman. Akarnya. Narasi itu nggak bisa dibentuk dalam satu malam. Nggak bisa pemerintah tiba-tiba keluar gitu. By the way guys, this is the narasi today. Seluruh kakek. Anak amat gitu kan. Narasi itu harus mengikat dan lahir dari identitas. Identitas itu asalnya dari daerah. Dan turun-temurun masuk ke dalam kepala kita sehingga mati pun buat narasi itu kita mau. Orang sudah harus punya kebanggaan bahwa judicial systemnya itu spektakuler dari Allah. Orang Bugis punya mahakarya yang lebih besar, lebih panjang daripada Mahabharata. Nah itu mengikat. Itu kata di dalam diri kita. Bahwa Indonesia itu laboratorium dunia. Orang datang kemari itu untuk tahu, belajar ilmu pengetahuan. Dia mau tahu tentang mikroorganisme yang 2 juta tahun sudah punah. Belajar pergi ke Pulau Satonde. Dia mau cari obat masa depan. Dia ke Pulau Nidi karena ada coral atoll di situ. Yang betul-betul intact dan plankton-plankton itu bisa menjadi sumber obat kanker masa depan. Indonesia itu bisa menjadi laboratorium dunia kalau kepundanya sadar akan akannya. Tempat orang mencari ilmu pengetahuan, cari tahu jawaban dia. Nggak tahu tentang climate change, pandemi, natural disaster, dan dapat. Ulang. Sesuatu yang menarik, selanjutnya saya akan ke Pak Hilmar lagi nih, Pak Hilmar. Pak Hilmar, anak muda itu memang ternyata memiliki banyak kapasitas begitu ya dalam dirinya dia. Tapi kadang kapasitas saja tuh tidak cukup jika tidak ada ruang-ruang yang benar-benar terbuka atau kadang saat ini hanya bersifat formalitas begitu, Pak Hilmar. Nah ini kalau kondisinya seperti itu, tentunya energi anak muda nih yang kreatif nih gak akan mungkin bisa keluar dan pasti akan terhambat. Lalu menurut pandangan Pak Hilmar, apa nih tantangan struktural yang perlu dibongkar agar partisipasi kemudian ini tidak sekedar simbolik begitu Pak Hilmar? Ya, berbagai kapasitas. Sebetulnya bahasa lain tuh banyakan maunya. Maunya banyak, gitu bisanya sedikit. Dan kebisaan itu memang ada batas. Bukan karena sesuatu yang kekurangan di dalam diri kita, tapi ruang di mana dia tumbuh. Ibaratnya kalau tanaman itu potnya kecil lah. Ya, tanah untuk dia tumbuh itu harus betul-betul sesuai dengan bibitnya. Cara menyemai dan segala macamnya itu juga harus sesuai dengan apa yang ada. Kita seringkali mengalami tentu saya kira di sekolah kita alami. Saya punya seorang teman waktu sekolah, waktu SMA. Dalam segala pelajaran yang diajarkan itu nilainya selalu buruk. Jelek sekali. Ya. Satu kehebatan dia, pemukir. Itu nggak ada lawannya. Ya. Tapi sistem kita, pendidikan tuh masih memaksakan anak ini harus menyelesaikan dengan segala macam mata pelajaran yang ada. Ya. Belum memberi ruang dia untuk tumbuh seperti sesuai dengan kapasitasnya dan bibitnya. Alhasil, kita sering meletakkan bibit yang baik di tanah yang salah. Ya. Dan menyemainya pun tidak dengan cara yang baik. Jadi saya nggak heran kemudian kalau misalnya kita kemudian lihat secara keseluruhan, kalau ditanya sekarang secara demografis anak muda kita gimana? Ya mohon maaf, rata-rata air. Kenapa ya mediocre? Karena kita dicetak di dalam satu sistem yang sama walaupun sebetulnya punya keunikan keunggulan masing-masing yang luar biasa. Dan jangan lupa kita ini satu negeri yang mungkin keanekaragamannya itu paling ekstrim di dunia. Ya, kita tinggal di 17.000 ke 6.610 yang berpenghuni, 1.100 suku bangsa bicara dalam 480 bahasa. Ya. Tapi bagaimana pengetahuan diproduksi, dibentuk, kemudian digunakan, itu sama-sama terbatas.
Dan kita punya sejarah kolonial yang sangat menyakitkan ketika kita ini sebagai manusia direduksi menjadi tenaga kerja. Itulah awal kemudian hilangnya pengetahuan-pengetahuan lokal kita tidak dianggap. Ya, Eropa itu kalau sudah urusan kayak begitu sadis di dalam fisik maupun juga mental. Mungkin mental jauh lebih sadis lagi gitu ya. Di dalam arti dia menyingkirkan semua pengetahuan itu sebagai sesuatu yang tidak berguna, tidak penting. Ya, baru sekarang tiba-tiba muncul interest mempelajari itu kembali gitu ya, 200 tahun kemudian. Tapi di masanya itu menyakitkan sekali bagi orang lain. Nggak tahu teman-teman baca Pramudiana Thakur Arus Balik, ya itu bagaimana berbalik sistem pengetahuan itu sampai kemudian bikin kapal aja juga nggak bisa. Nah itu lahan kita tumbuh, dipersempit, dikecilkan, dikerdilkan sedemikian rupa sehingga bibit yang baik kita di sana susah itu. Jadi kalau misalnya sekarang menjawab pertanyaan itu apa ya kira-kira yang harus dilakukan, tugas kita bersama ya itu menggarap tanah itu agar dia menjadi lahan yang subur bagi tumbuhnya potensi yang sekali macam baik-baik itu tanah. Bukan pekerjaan gampang saya tahu, yang tidak akan selesai zaman ini kita bikin rumus bersama-sama di sore hari ini. Tapi yang pasti, yang mungkin mulai bisa dikerjakan, bidang pendidikan, pasti. Disitulah kita mulai memperbaiki tanah yang kulus kering ini. Ya. Menjadi gembur kembali, sehingga bisa tumbuh. Setelah itu, tugas juga ruang seperti ini, ruang publik, harus terbuka. Disitulah pertukaran ide, gagasan, kemampuan, bibit-bibit bisa tumbuh dengan sangat baik di segala macam bidang. Perbanyak percakapan antara ilmuwan dengan seniman. Perbanyak percakapan di antara lintas adam, ahli komputer. Jangan kemudian di belakang komputer terus, sekali-sekali belajar lari. Betul, gitu. Karena itu yang akan membuat mereka bisa keluar peris. Dan potensi sesungguhnya muncul. Dan jangan lupa, banyak ilmuwan top, ahli kimia, segala macam, mereka juga main musik klasik. Jadi jangan dianggap untuk bidang-bidang yang sangat berbeda. Ya, kompartemen itu untuk sementara waktu saya kira buang dulu deh. Lihat manusia dengan segala macam potensinya. Sediakan ruang bagi dia itu berkembang, insya Allah dalam waktu nggak terlalu lama kita akan lihat tunas-tunas baru di pertumbuhan dengan baik. Baik, selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab, sesi tunggu-tunggu ya. Langsung banyak yang bertunjuk tangan. Baik, saya akan berikan kesempatan kepada Prof. Bagus yang memilih. Silakan Prof. Siapa Prof ya? Lupa yang mana yang duluan. Lupa juga ya. Iya. Baik. Pemilih dari ini deh, wanita lu biar emansipatoris. Oh iya, habis. Silakan. Denganan dari Mbak Nyim, kayak hijab. Yang pakai hijab ya. Ya. Menurut gua Yang mana ini Prof? ya yang Pak Deman. Yang mana aja? Oh berarti sweet. Baik, mungkin yang ya baik. Baik, sebutkan nama terlebih dahulu, kemudian asal dari mana, dan kemudian sampaikan pandangan dan juga pertanyaan yang diajukan. Silakan. Ya, selamat sore pada Pak Bagus, Pak Hiloma, dan juga Pak Rinaldi. Terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan saya peluang untuk bertanya. Saya dari Jakarta Timur, hadir ke sini dari Jakarta Timur. Oh iya, nama saya Tia Fatimah, mohon maaf. Panggilan dia? Panggilannya Tia. Iya, Tia. Oh iya, Tia. Baik. Ya. Ini tadi pembahasannya sangat menarik sekali ya. Dari saya pribadi, saya background itu pendidikannya di pertanian, dan saya tadi sempat di sini sama Pak Hilmar tentang filosofi bagaimana pertanian itu memupuk tanah itu sesuai gimana kita tumbuh gitu, dari bibit yang bagus akan menghasilkan tanaman yang juga bagus gitu. Nah di sini pertanyaan saya kepada Pak Bagus terkait tentang tadi itu ada sempat menyinggung ilmu budaya dan juga bahasa. Gimana kita sebagai generasi muda itu, ketika saya pribadi tidak punya
background pendidikan di sastra nih misalnya. Nah, untuk ke orang-orang memberikan edukasi itu kan pasti bahasanya berbeda-beda ya. Misalnya saya mau paling kecil aja tuh mengedukasi teman-teman saya di sekitarnya gitu. Tapi kalau misalnya untuk mengedukasi orang tua kan pasti bahasanya beda gitu. Nah, gimana Pak Bagus ini ada nggak sih untuk kami ini untuk teknik supaya kita ini bisa merangkul generasi muda yang paling terdekat itu untuk ngasih bahasa yang tepat gitu. Ketika bisa memberikan apa tadi ya? Untuk bervalorisasi kalau misalnya supaya bisa saling merangkul gitu, kalau misalnya itu tadi gimana saya tuh bisa memposisikan diri bahasanya itu bisa diterima oleh sekitar gitu. Baik, terima kasih Pak Tia. Baik, Pak Bagus ini menarik ya. Artinya bagaimana anak muda ini bisa membuka ruang kolaborasi. Mungkin saja bukan saja bersama anak muda, tetapi juga dengan generasi di atasnya begitu ya. Bisa juga itu terjadi. Lalu bagaimana nih tanggapannya, Prof Bagus? Silakan, Prof. Langsung saja, Prof. Ya. Alright, okay. So Indonesia tuh bahasa kunonya kira-kira ada 4 ya kalau saya nggak salah. Old Malay, Old Sundadis, Old Javanese, lupa satu lagi atau 4. Sebagian besar bahasa Indonesia dari 700 sekian yang kita sering dengar, hanya sebenarnya 13 atau 17 yang punya landasan tertulis. Sisanya lisan. Gitu ya. Saya kasih polemiknya dulu nih ya. Hukum kita itu adalah hukum yang menganggap hukum tertulis itu paling tinggi derajatnya. Karena dia lahir dari Belanda, dia lahir dari Napoleonic Code, namanya civil law. Okay? Hukumnya positif. Dan artinya itu yang masuk ke dalam hukum, itu hanya yang tertulis, terverifikasi, atau terekam CCTV gitu. Ucapan, bicara, berbahasa. Di dalam sumpah pun tidak punya standing legal. Karena pengacara, hakim, itu bukan menginterpretasikan lisan, dia hanya menginterpretasikan undang-undang yang sudah tertulis. Nah itu mempengaruhi negara di dalam 2 hal. Perilakunya dan respon dia terhadap ucapan bicara. Tadi sebelum masuk kemarin saya suruh tanda tangan 2-3 kali tuh. Gak tahu untuk apa. Mudah-mudahan honor. Kenapa? Karena sayanya ada di sini juga dia masih belum percaya sampai saya tanda tangan. Gak ada di negara lain kayak gitu. Karena hukum tertulis itu membuat negaranya jadi birokratik. Di Perancis begitu, saya kerja di Perancis. Untuk dapat kontrak kerja, saya butuh alamat rumah. Untuk dapat kontrak rumah, saya butuh akun bank. Untuk dapat akun bank, saya butuh kontrak kerja. Muter kan? Kalau nggak ada ordal, nggak bisa. Makanya Indonesia jatuh di dalam apa yang disebut birokratik authoritarianism. Sehingga yang tertulis itu yang harusnya membuat semuanya fair, malah jadi alat elit. Kalau Anda nggak kenal dengan yang berbahasanya canggih, pengacara hebat, pengottam, padahal nggak semuanya bahasanya canggih, Anda habis kasus Anda. Ada hal di budaya Sunda, wicara, bicara, itu levelnya paling atas. Yang di bawah tuh adigama, tertulis paling bawah. Bisa dibatalkan oleh public outcry padahal. Jadi sebelum dia lapor polisi, harusnya tuh udah banyak level-levelnya gitu. Untuk menyelesaikan masalah. Sekarang pesengketa tanah, orang adat langsung lapor polisi. Hilang budaya bicaranya dia. Dan nomor 2, tadi birokratik. Nah nomor 2, kata bicara itu di Indonesia negatif. Kalau saya bilang omong, pasti di kepala Anda entah omong-omong atau omong kosong. Kalau saya bilang bujaran, pasti di kepala Anda adalah kalau banyak, saya gimana caranya berbahasa? Dengan rekan-rekan saya pergi ke Nusa Tenggara Barat ketemu dosen fakultas hukum. Dia mau kasih tahu caranya orang recycling sampah, nggak bisa. Karena dia nggak bisa baca-baca formal. Buku.
Kayak begitu. Jadi kita nih, saya ngomong dengan Pak Hilmar, pusat itu harus lebih mendengarkan daerah. Bahasanya sebenarnya apa, dia maunya apa. Karena kita diberkahi dan dikutuk sekaligus dengan diversitas yang luar biasa. Bahasa kita tuh luar biasa. Dan sangat sulit sebenarnya di dunia ini, di tempat-tempat yang bahasanya sangat banyak, untuk mempertahankan payung administratif, legal, dan politik yang stabil. Aneh sebenarnya. Belgia itu pernah nggak punya pemerintahan hampir 10 tahun dari tahun 2010. Bahasanya empat soalnya. Konstituensinya nggak bisa Flemish sama French sama Dutch nggak bisa setuju. Itu 700 ajaib itu bisa tak baca. Berarti ada resisten, ada antibiotik di dalam kita tuh. Yang sebenarnya patut dipelajari. Nah, Indonesia itu bahasa bicara tentang sesuatu lintas disiplin itu di segi, kalau ada dosen mungkin dia tahu, itu tidak didorong untuk orang bicara lintas disiplin. Dosen matematik nggak bisa ngomong sama dosen ekonomi nggak bisa ngomong sama filolog. Padahal untuk mengetahui naskah kuno tentang ekonomi, jadi harus filolognya harus tahu ekonomi. Tapi kalau S1, S2, S3 Anda nggak nyambung, nggak bisa naik pangkat. Sekarang gini deh, sebagai penutup mas. Yang kita tahu yang tadi saya simpulkan adalah gini. Pohon administrasi kita, legal system, judicial system, politik, ya, itu sebagai pohon yang sebenarnya nggak tumbuh dari tanah kita. Jadi akarnya berserabut. Goyak terus, yang viral ya dia benar. Gitu kan? Ngomongnya lu aja gitu. Yang dirubah sekarang softwarenya atau hardwarenya. Tanahnya atau pohonnya. I say, tanahnya lupa dia dari mana. Terima kasih, Pak Bagus. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan. Ya, selanjutnya, wah, saya semakin bingung untuk pemilihnya ya. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Hilmar untuk pemilih. Silakan. Silakan Pak. Baik. Tengah kali ya. Yang tengah, ya banyak nih Pak. Mas yang paling ini, yang semangat banget nih yang tengah. Ya, Mas ya. Daripada kita nggak bisa pulang ya. Ya. Yang mana nih Pak? Ada gue nih Pak. Yang mana Pak? Oh yang belah tengah. Oh baik, mohon maaf Mas. Ya, baik sampaikan terlebih dahulu nama Anda, asalnya dari mana dan kemudian pandangan dan pertanyaannya yang diajukan. Silakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wirono Trakli di Kapten Lira. Saya sebenarnya perantau sudah 3 tahun dalam 3 tahun di Jakarta. Saya dari Kendari, Sulawesi Tenggara, di mana tempatnya nikel dan semua itu ada berada di sana. Kesayangan Luhut itu kita semua. Saya hanya ingin berbagi dan juga saya ingin menanyakan beberapa hal kepada bapak-bapak kehidupan yang luar biasa, sangat-sangat daging kalau menurut kami. Saya melihat bahwa apa yang tadi dikatakan Prof. Bagus tentang jangan sampai itu asik sendiri. Dan sepertinya itu juga terjadi di Jakarta. Di Indonesia itu Jakarta doang asik sendiri. Beberapa narasi-narasi yang berkembang, beberapa hal-hal yang berkembang di Jakarta, terkadang itu Prof. ataupun Pak Hilmar, itu berhenti di Jakarta doang. Kami di daerah itu tidak mendapat semangat getaran itu sampai ke daerah. Kadang asik sendiri ini doang. Di sini heboh ini itu sampai di misal di Kendari, di Sulawesi nggak sampai seperti itu. Padahal menurut saya perubahan is not just about Jakarta, Java, Bali, tapi seluruh whole Indonesia. Mungkin ini alasan kenapa masih ada keterbelakangan di Papua sana karena kita tidak menganggap Indonesia ini sebagai seluruh. Di sini saja dia punya pusat seperti itu. Yang saya ingin tanyakan sebenarnya adalah bagaimana sih kita sebagai orang-orang yang datang dan belajar di Jakarta, sebagai generasi muda yang datang di Jakarta, untuk membawa getaran yang sama ke daerah kita.
Saya juga sebenarnya sudah menginisiasi sebuah program sosial namanya Ilmu Movement di Kendari, Sulawesi Tenggara. Dan saya itu menjembatani apa yang saya dapat, semangat yang saya dapat di Jakarta ke teman-teman di Kendari. Dan alhamdulillah kita senang sekali. Tapi tetap saja, itu tidak sama powernya. Karena Jakarta, saya sering nulis, Jakarta itu beruntung. Diberkahi dengan fasilitas yang lengkap. Orang-orang bagus, Pak Hilmar itu di Jakarta semua, tidak butuh banyak duit ataupun power untuk mengundang mereka datang ke hari ini, dan itu sangat-sangat berguna bagi anak-anak muda. Dan itu terakhir mungkin dari saya ingin bertanya bagaimana kira-kira getaran-getaran itu bisa sampai ke seluruh Indonesia. Baik, sekian dari saya, Nunul Bawester, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hari sangat menarik nih, Pak Hilmar. Mungkin Pak Hilmar bisa memberi tanggapan Pak terkait dengan tadi ya, bahwa bagaimana caranya biar pemuda Indonesia ini semua dari Sabang sampai Merauke gitu, semua punya semangat yang sama untuk memajukan Indonesia gitu, Pak Hilmar. Mungkin jawaban sederhananya, kalau produksi pengetahuannya itu justru di mana masalah itu berasal. Seringkali yang kita lakukan membuat teori hebat-hebat gitu, kemudian mencoba melihat kenyataan berdasarkan itu. Ini satu isu yang sebenarnya sangat penting, disebut epistemic justice. Sudah terlalu lama pengetahuan itu dihasilkan bukan oleh mereka yang berkepentingan. Ya. Dan ini yang menyebabkan kemudian kita seperti menunggu, ngapain ditunggu? Ngapain nunggu Prof. Bagus ini bisa ke Kendari, ke Sulawesi Tenggara untuk mencerahkan teman-teman di sana? Kita ini yang perlu dicerahkan oleh narasi dari teman-teman yang ada di sana. Dan epistemic justice ini hanya mungkin terjadi kalau teman-teman sendiri yang ada di masing-masing daerah ini bangkit. Tadi, keberanian moral, maksudnya keberanian moralnya ada, empatinya ada. Ingin melakukan sesuatu untuk mengubah. Apapun itu. Saya nggak bicara harus sekolah dulu yang hebat-hebat. Ya. Tetapi punya masalah real yang dihadapi. Ini yang dikomunikasikan. Ya. Berharap nih tahun 2026, ini namanya Jakarta Future Festival, bisa membuka ruang buat teman-teman untuk mempresentasikan problem-problem yang ada di sana. Prof. Bagus sama saya duduk nonton dan dia. Ya, karena kita ingin tahu inovasi-inovasi, pemikiran-pemikiran hebat yang lahir dari buminya persoalan itu. Ya, hanya dengan begitu kita bisa ya mencapai cita-cita sana Merauke dan segala macam, diikat bukan karena ada tol laut, ya, tetapi diikat karena ada kesamaan kepentingan dan kesamaan ide. Ya. Ini jadi basisnya bagi Indonesia bisa berkembang ke depan. Jadi terima kasih sekali untuk mengangkat isu ini. Saya yakin sebetulnya juga teman-teman di sana sudah punya banyak sekali inovasi. Saya lihat ada Ibu Ketua di sini. Titip pesan Bu, 2026 kasih ruang untuk teman-teman agar bisa mempresentasikan pikiran-pikiran hebat dari daerah di Kota Jakarta. Baik, nampaknya kita telah sampai di ujung sesi diskusi pada hari ini. Wah, pada ini semuanya ya. Kita akan lanjut di kesempatan Pak Hilmar dan juga Prof. Bagus. Namun sebelum mengakhiri, izin kiranya Pak Hilmar dan Prof. Bagus ini bisa memberikan catatan penting terkait memberdayakan generasi muda untuk masa depan global, sekaligus closing statement. Saya akan mulai terlebih dahulu dari Pak Hilmar. Silakan Pak Hilmar, Pak. Sebenarnya tadi udah menutup. Tapi pertama tentu terima kasih ya untuk teman-teman semua hadir. Yang saya senang sore hari ini atmosfer. Ya, HP-nya terangkat untuk merekam, bukan untuk dibaca. Ya, dan kalau semangat seperti ini bisa berlanjut, Indonesia cerah ke depan. Pak Hilmar, selanjutnya Prof. Bagus, silakan Prof. Ya. Akalmu
itu diberikan untuk membuka rahasia langit. Bukan untuk minta belas kasihan atau nunggu ratu adil untuk menyelamatkan Indonesia. Indonesia yang baru bahkan itu lahir dari karyamu, individu. Bukan dari ruang sidang, bukan dari pemburu harta, bukan dari penguasa. Anda percaya menjadi kompeten, gunung akan pindah. Baik. Jadi terima kasih Kak Bagus, terima kasih Kak Hilmar. Tentunya hari ini begitu menginspirasi dan juga sangat membuat kita punya pandangan-pandangan yang baru nih terkait dengan pemberdayaan generasi muda. Sehat selalu Pak Hilmar, Prof. Bagus, sehat dan semangat selalu. Dan tentu juga terima kasih kepada tim yang telah berkontribusi dan berdedikasi pada acara hari ini. Dan yang tentunya yang paling mendalam adalah terima kasih untuk Anda semua yang telah menyaksikan acara ini sampai tidak selesai. Baik, saya akan akhiri agenda kita hari ini dengan sebuah pantun karena kita sedang berada di Jakarta. Jangan lupa cakep ya teman-teman ya. Baik, ketupat sayur di meja makan. Biar nikmat dikasih tunjang dan sambal. Mari bersama kita wujudkan generasi muda yang berdaya untuk masa depan global. Jakarta shine.